Demi Allah Pak Prabowo, kami yang mendukung Bapak, jalan surga bagi kami akan sangat terbuka manakala Bapak bisa membawa bangsa ini kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Makanya kenapa kemarin saya bilang, saya itu jualan programnya Pak Prabowo gampang Pak. Soal makan gratis, apalagi saya NU Pak, yang identik dengan makanan gratis. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Ismail, Ka'bah selesai, Allah datang kepada Ibrahim. Apa kata Allah kepada Ibrahim? Ya Ibrahim, wahai kekasihku Ibrahim, lukmatan fi batni ja'id, satu suap nasi di perutnya orang miskin, khairun indi, itu lebih baik bagiku kata Allah, min bina'il Ka'bah, daripada membangun Ka'bah. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak Prabowo Subianto bisa membawa bangsa ini ke arah bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita dengarkan tausiah dan doa yang akan dipimpin oleh Gus Miftah. Gus Miftah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024. Ramadan tahun lalu kita di sini berkumpul mentasbihkan Pak Prabowo sebagai calon presiden, dan hari ini Ramadan menjadi saksi kantor DPP PAN, tempat pertama yang dikunjungi Pak Prabowo setelah resmi oleh KPU. Kita semuanya bisa belajar dari Pak Prabowo bahwa sukses itu melalui banyak proses, bukan banyak protes. Semoga Pak Prabowo sehat dan panjang umur. Amin. Ketua Umum PAN, Papi yang sangat kita cintai, tepuk tangan untuk Papi Zulkifli Hasan. Setelah 2014, 2019, akhirnya 2024 PAN ikut merayakan kemenangan. Terima kasih Papi atas undangannya. Kalau Papi telepon, saya agak senang. Tanpa ada sidang isbat, THR saya sudah nampak. Tokoh-tokoh senior, Bapak Hatta Rajasa, dan Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. 18 menit menjelang buka puasa. Alhamdulillah, pas, karena Pak Prabowo 08, pas 18 menit. Untungnya tidak 16 menit. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyapa umatnya untuk berpuasa itu dengan kalimat wahai orang beriman, bukan wahai orang Islam. Kita bisa melihat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kuwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Pertanyaan sederhananya, kenapa puasa diperintahkan oleh Allah untuk orang beriman, bukan untuk orang Islam? Jawaban sederhananya adalah, ketika seseorang mentasbihkan dirinya sebagai muslim itu belum tentu mukmin. Tetapi ketika seorang itu mukmin, sudah barang tentu dia menjadi seorang muslim. Maka ketika seseorang dikatakan Islam, cukup dengan kalimat al-Islam antashhada bi annallah ta'ala, meyakini bahwa Allah itu sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan, bla 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 dan seterusnya. Maka karakteristik seorang muslim itu bahkan bisa dilihat dari identitas dohirnya. Kayak Papi Zulkifli pakai baju takwa, kemudian pakai peci. Semua orang mengatakan ini muslim.
Dan kehebatan Pak Pizul ini satu, kalau subuhan, pecinya mesti penuh dengan uang. Karena diberikan kepada imam masjid, kepada penjaga masjid, kepada orang yang di jalan. Itulah bedanya Pak Pizul dengan kita. Kalau Pak Pizul, pecinya seperti dompet, kalau kita dompetnya seperti peci. Hanya dari karakter muslim, dilihat dari pakaiannya. Ibu-ibu pakai pakaian muslimah, Anda dikatakan Islam, hanya melihat pakaiannya. Makanya kemudian orang Indonesia banyak gagal paham, ketika harus membedakan mana budaya, mana agama. Contoh, peci. Peci ini bukan agama tapi budaya. Maka namanya songkok nasional bukan songkok Islam. Maka orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha itu juga berhak menggunakan peci. Itulah alasan kenapa saya menggunakan belangkon. Karena Muslim tidak harus berpeci tapi juga boleh pakai belangkon. Ini kalau saya di Arab, belangkon saya ini masyhur, Pak. Orang Arab tanya sama saya, "Mahada, ini apa?" Saya bingung, belangkon itu bahasa Arabnya apa? Saya jawab, "Hada belangkon." Orang Arab tanya lagi, "Mau apa belangkon?" Belangkon itu apa? Saya jawab, "Ina urroksi, wadain das." Wadai kepala. Ini viral. Nah, demikian juga kita melihat identitas KTP seumpamanya. Nama Yandri, agama Islam. Orang percaya bahwa Pak Yandri orang Islam hanya dilihat dari KTP-nya saja. Makanya KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Maka dulu Bapak Haji Prabowo, zaman Mendagrinya Pak Cahyokumolo, ketika saya fokus kepada persoalan moderasi beragama, saat itu ada usulan, Pak. Kolom agama dalam KTP dihapus saja. Karena dianggap ini diskriminasi. Waktu itu Pak Cahyo nanya sama saya, "Gus Miftah setuju enggak?" Saya jawab enggak setuju. Karena bagi saya ini kebanggaan identitas. Ada negara yang tidak mencantumkan kolom agamanya, boleh dicantumkan, boleh tidak, itu Italia, Pak. Kenapa Italia boleh tidak mencantumkan? Banyak orang Italia tidak mencantumkan kolom agama dalam KTP-nya. Karena terkait dengan persentase 1/10. 10% derma untuk gereja. Orang Itali yang agamanya Katolik, setiap gajian itu langsung dipotong 10%. Makanya kenapa orang Itali banyak yang tidak mencantumkan kolom agama dalam KTP. Sementara di Indonesia, ini menjadi sebuah identitas yang wajib kita syukuri. Orang Kristen bangga dong dengan KTP-nya Kristen, orang Islam sama. Makanya saya nggak sepakat kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Wah, ini lumayan kita Pak, bujang terus kita Pak. Gitu loh. Raja toh ini. Nah, bagaimana kemudian karakteristik seorang mukmin? Ternyata mukmin tidak bisa dilihat dari karakter zahirnya. Apakah orang mukmin itu yang berjenggot? Jenggot itu hukumnya sunnah, Pak, tidak wajib. Kalau kumis itu sunnahnya dikerok. Dikerok, tapi tidak wajib. Sunnahnya dipotong, dicukur, dikerok. Kalau kayak bapak ini nggak apa-apa pakai kumis, nggak apa-apa, Pak. Nah, kalau ibu-ibu punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele, bukan buaya. Apakah orang mukmin itu yang pakai sarung? Enggak, Pak. Sarung juga identitas bangsa. Bangsa Indonesia. Makanya kayak jubah sendiri itu membuat ada khilafah. Apakah khilafiyah? Apakah jubah itu sunnah atau budaya? Karena budaya jubah itu sudah dikenal sejak sebelum Nabi lahir. Orang Arab sudah menggunakan jubah. Artinya itu budayanya orang Arab. Dikatakan sunnah karena Nabi juga gemar menggunakan jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Indonesia harus menggunakan jubah kayak Nabi? Jawabannya enggak. Kayak Pak Eko Patrio umpamanya. Narik becak pakai jubah, kan malah bahaya Pak. Gitu loh. Maka, karakter orang beriman bisa kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Apa ciri-ciri orang beriman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Minimal ada 3 Pak karakter orang beriman itu. Yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Itulah alasan kenapa semua pemimpin ketika dia disumpah pasti menggunakan kalimat demi Allah. Saya pengen mengembalikan hak-hak bangsa Indonesia. Saya pengen mengembalikan hak rakyat Indonesia. Sehingga bangsa ini bisa tersenyum. Sehingga rakyat ini bisa tersenyum. Demi Allah Gus.
Kalau rakyat Indonesia sudah bisa tersenyum dengan kembali hak-haknya, saya ingin mati dalam keadaan tersenyum. Itu kalimat Bapak Prabowo Subianto. Sehingga bagi kami, bangsa Indonesia punya harapan. Ketika kami mendukung dan Bapak menjadi presiden yang luar biasa untuk bangsa ini, pintu surga kami terbuka melalui kepemimpinan Bapak Prabowo. Itulah kenapa kalimat sumpah di atas undang-undang. Demi Allah, baru kemudian menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Karena ciri orang beriman adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Kemudian yang kedua ciri orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesarannya, maka bertambahlah imannya. Bagi orang kaya, Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan menghadirkan orang miskin. Bagaimana orang kaya kemudian mampu menolong orang miskin. Bagi mereka yang kuat, Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan mereka yang lemah. Sehingga dengan kekuatannya dia mampu menolong orang yang lemah. Sebagai seorang pejabat, Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan rakyat yang menderita. Maka di situ kemudian Nabi mengatakan, wallah fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Sehingga mohon maaf Bapak-bapak, Anda yang kalian terpilih menjadi caleg, menjadi DPR dan lain sebagainya, perlu saya sampaikan, tanggung jawab Anda tidak hanya kepada rakyat, Pak. Makanya kemarin saya sindir, saya bilang, saya itu sekarang kalau buka puasa dikasih es teh manis, gulanya tidak pernah saya aduk. Kenapa? Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak mulutnya caleg. Allah mengingatkan kita, bagaimana orang miskin itu menjadi tanggung jawab negara. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya kenapa kemarin saya bilang, saya itu jualan programnya Pak Prabowo gampang, Pak. Soal makan gratis, apalagi saya NU, Pak, yang identik dengan makanan gratis. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Ismail, Ka'bah selesai, Allah datang kepada Ibrahim. Apa kata Allah kepada Ibrahim? Ya Ibrahim, wahai kekasihku Ibrahim, lukmatan fi batni ja'id, satu suap nasi di perutnya orang miskin, khairun indi, itu lebih baik bagiku kata Allah, min bina'il Ka'bah, daripada membangun Ka'bah. Ka'bah yang begitu fenomenal, Pak, derajatnya menurut Allah itu lebih baik bagi Allah ketika kita menyantuni orang miskin, ketika kita menolong orang miskin. Dan ini tugas negara, Pak. Dan ini menjadi program prioritas bagi Pak Prabowo. Sehingga sering saya sampaikan, orang kaya itu dikatakan al-ghina man qana'a wal fakir man toma'a. Orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup, sementara orang fakir itu adalah orang yang toma. Calon-calon anggota DPR PAN ingat ya, toma itu hurufnya ada 3, Pak. Tok, mim, ain. Bentuk tiga-tiganya nggak ada yang bagus, Pak. Tok, bokongnya besar, badannya kecil. Mem, kepalanya besar, kakinya kecil. Yang paling celaka ain, Pak. Mulutnya besar, perutnya gede, Pak. Hati-hati, Pak. Makanya saya bilang, idealnya pemimpin itu ya harus kaya dulu baru jadi pemimpin. Bukan jadi pemimpin baru kaya. Orang yang sudah selesai dengan urusan pribadinya, itu baru ideal untuk menjadi pemimpin. Contoh kecilnya, saya bilang, dulu ketika saya membangun pondok, warga tanya, istri saya tanya sama saya begini, Beb, kalau saya manggil istri ya tergantung suasana hati lah. Kadang-kadang juga saya kan, saya tahu nih rojim. Abah bangun masjid dulu apa rumah dulu? Saya jawab, saya bangun rumah dulu. Loh, kenapa bukan masjid dulu, Bah? Saya bilang, kalau saya bangun masjid baru bangun rumah, itu akan jadi fitnah. Begitu masjid jadi, saya bangun rumah, orang akan mengatakan, lumrah Miftah bisa bangun rumah, dapat sisa semen dari masjid. Makanya Nabi itu jadi saudagar kaya. Beliau menjadi direktur utama perusahaan ekspedisinya Siti Khotijah.
Makanya begitu menikah mas kawinnya berapa? 20 ekor unta. Satu unta 50 juta, berarti mas kawin Kanjeng Nabi 1 miliar. Sekarang latah, di mana-mana mas kawin seperangkat alat sholat. Maka apa? Khairun indi min bina'il Ka'bah. Itu lebih baik bagiku kata Allah daripada membangun Ka'bah. Kemudian ciri orang yang beriman yang ketiga adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Atas semua ikhtiar yang sudah kita lakukan. Ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk melawan Fir'aun, ini kalau pakai nalar Pak, nggak pakai iman, nggak laku Pak. Musa itu anak angkatnya Fir'aun. Ibunya Musa melahirkan Musa, itu mau dibunuh sama Fir'aun karena laki-laki. Kemudian ibunya Musa menghanyutkan bayi Musa ke sungai, dia berhenti di belakang kerajaan Fir'aun, ditemu sama istrinya Fir'aun namanya Siti Asyah. Dibawa pulang, kemudian Fir'aun bertanya, itu siapa? Bayi. Laki-laki perempuan, laki-laki bunuh kata Fir'aun. Tapi apa kata istri Fir'aun? Jangan kamu bunuh mas, dinego sama Siti Asyah. Ini bayinya datang sendiri, sementara bayi yang harus kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Jangan kamu bunuh mas. Delalah Pak, Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat sejak saat itu laki-laki kalah sama istri Pak. Gitu loh. Itulah kenapa saya benci sama Fir'aun Pak. Gitu loh. Ketika dewasa, Allah sampaikan kepada Fir'aun, Fir'aun, kamu musuhi bapak angkatmu. Kenapa? Dia ngaku Tuhan. Kalau pakai ini Pak, nggak masuk. Kenapa? Fir'aun raja, punya banyak kuasa, punya banyak pasukan. Tapi Fir'aun kemudian mengatakan, kalau ini perintah Tuhan saya lakukan. Begitu perang, pertanyaan saya, Musa menang apa kalah? Kalah Pak. Buktinya Musa lari. Begitu Musa lari ketemu dengan lautan, dia berhadapan-hadapan dengan Fir'aun. Lari masuk lautan, kembali dihajar sama Fir'aun. Apa yang membedakan mereka berdua? Bedanya satu Pak. Sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan. Sementara selemah-lemahnya Musa, di dalam hatinya ada Tuhan. Sehingga kemudian mereka, apa yang terjadi? Allah memberikan pertolongan kepada Musa dengan memenangkan Musa dengan jalan lautan yang terbelah menjadi jalan. Hari ini mohon maaf, ketika banyak orang insecure dengan bangsa Indonesia, orang lupa bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Prabowo Subianto bisa membawa bangsa ini ke arah bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih kami, pujian kami hanya untuk-Mu ya Allah. Atas semua karunia-Mu, atas semua rizki-Mu, atas semua nikmat-Mu ya Allah. Wabil khusus, dengan telah berlangsungnya pemilihan presiden dengan nyaman dan damai ya Allah. Terima kasih kami kepada-Mu yang tak terhingga ya Allah. Dengan Kau berikan nikmat kepada pasangan yang kami usung Bapak Prabowo dan Gibran. Menjadi presiden terpilih di kontestasi Pilpres 2024 ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada mereka bahwa yang benar itu benar. Dan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk menjalankan kebenaran itu ya Allah. Dan tunjukkanlah kepada mereka ya Allah bahwa yang salah itu salah. Dan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk meninggalkan kesalahan itu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dhahabat dhoma wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.